Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati narasumber, orang tua kita yang berada di Jakarta ya Pak. Alhamdulillah sukses di Jakarta dan mau memberikan beberapa experience ya, pengalaman berbagi bagi kami-kami yang muda-muda di daerah. Dan mahasiswa-mahasiswa juga akan ikut berpartisipasi dalam webinar pada kali ini. Kemudian yang terhormat Pak Arman Wisnu yang selalu bersemangat Pak, every week, setiap minggu Pak Arman semangat memotivasi dan antusias yang sama. Ini saya salut juga nih dengan Pak Arman, setiap minggu dengan semangat yang sama dan dengan power yang sama, tidak henti-hentinya memberikan pengalaman melalui Zoom ataupun webinar kepada seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Sengingi. Baik Pak, kami mungkin tidak terlalu banyak. Kami harap Bapak dapat narasumber dapat memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan bagaimana cara menulis ya Pak ya, book of mahasiswa maupun dosen yang ada di UNIX gemar membuat buku. Bisa dijadikan bahan buku ajar maupun riset, bahkan nanti bisa kita hakikan ya Pak ya, beberapa karya tulis kita sehingga produksi ilmiah di Universitas Islam Kuantan Sengingi dapat bertambah dan tentunya juga akan menunjang ataupun memberikan poin nilai untuk di kemudian hari pada saat akreditasi ataupun pada saat peningkatan akreditasi nanti baik secara program studi maupun secara universitas institusi. Mungkin itu Pak dari kami. Kami harap seluruh peserta webinar pada hari ini tetap bersemangat sampai akhir nanti. Dan kepada narasumber, kami persilakan untuk memberikan bagaimana materi yang akan disampaikan. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kami kembalikan lagi kepada Pak Arman Wisnu sebagai moderator pada acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Citra, Dekan Fakultas Teknik yang mewakili Rektor pada kesempatan webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, selanjutnya kita buka saja, mulai saja acara kita pada hari ini. Yang tercatat sama saya ada 19, tapi yang mungkin ada maju, masih ada 17 di layar kita. Mudah-mudahan nanti ini ada lagi bertambah dalam perjalanan waktu, kita tetap sambil mendengarkan, sambil ada yang masuk. Itu kita persilakan kepada narasumber kita, abang kita, yaitu Raja Bambang Sutikno. Kepada Bang Bambang, kami persilakan. Waktunya terserah aja lah. Yang penting kalau nanti sediakan untuk waktu yang lebih banyak untuk interaktif antara kita, Bang. Baik. Silakan, Bang. Oh iya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak atau Dinda Kali Citra ya. Atau mungkin seumur anak saya. Atau maaf, mungkin seumur anak saya kali. Ya, pastilah. Enggak apa-apa. Terima kasih sudah berkenan membuka dan hadir dan membuka. Kemudian juga pada Dinda Arman, ini tim saya waktu di Jakarta dulu. Kami bersama-sama mendirikan Ikatan Keluarga Kuantan Sengingi, IKKS Jabodetabek. Ya. Jadi begitu Kabupaten Kuantan Sengingi berdiri, kami langsung dirikan organisasi kekeluargaan Kuantan Sengingi di Jabodetabek. 23 tahun yang lalu, kan? Ya. Baik. Maaf saya memperkenalkan diri sedikit. Saya ini asli Lubuk Jambi. Ya, ayah dan ibu saya Lubuk Jambi. Ibu Kinali. Ya, kalau ayah rumah Pasar Lubuk Jambi. Nah, tapi saya lahir di Yogyakarta, karena itu diberi nama orang Jogja, ya, Bambang Sutikno. Saya lahir di Yogyakarta. Ketika itu orang tua kami sedang dapat tugas belajar di Gajah Mada. Nah, kebetulan Gajah Mada lagi viral sekarang ya. Oke. Mungkin slide-nya bisa perkenalan mungkin sedikit itu aja. Slide-nya bisa kita buka. Topik kita adalah gemar membaca, gemar menulis.
di hari ini kita tidak berbicara teknis menulisnya, karena itu nanti kita akan adakan kalau bisa sesi khusus, ada acara Zoom khusus untuk teknis. Tapi ini lebih banyak menggugah untuk mahasiswa atau kita semua rajin membaca, gitu ya. Karena dengan rajin membaca baru bisa rajin menulis. Tidak mungkin orang bisa menulis dengan baik kalau belum menjadi pembaca yang baik. Nah, itu karena itu tidak dibalik gemar menulis, tapi gemar membaca baru gemar menulis. Bentar Bang. Slide-nya belum. Slide-nya belum muncul, kebetulan ini hilang. Lagi di perjalanan mungkin. Silakan nomor dulu Bang. Tadi udah saya apakan ini. Oke, nggak apa-apa. Biasa Kita lanjut dulu. Lanjut. Agak trouble pula di apa di. Nah, ada hal yang memprihatinkan. Kenapa saya ingin menggugah? Kita di sini ini kan kelompok orang yang rajin membaca, kan? Dosen, mahasiswa itu kan harus rajin membaca. Tetapi secara nasional Indonesia ini hanya 0,01% orang Indonesia yang rajin membaca. Artinya hanya 1 di antara 90 orang. 1 di antara 90 orang Indonesia yang gemar membaca. Nah, kalau kita ingin maju secara nasional, ingin mengajar Indonesia emas, Indonesia gemilang, itu susah. Ya, nah, kita sebagai masyarakat yang intelektual, dosen dan mahasiswa harus ikut memikirkan itu dan harus memberi contoh agar semakin banyak orang yang gemar membaca. Itu penelitian dari Badan Internasional. Ya, 1 di antara 90 orang yang rajin membaca. Nah, itu pun kadang-kadang yang dibaca belum tentu dimengerti kan, belum tentu dimengerti dengan baik, itu maksudnya. Ya, jadi ada orang yang rajin membaca, tapi belum tentu mengerti juga. Jadi persentase yang mengerti itu lebih kecil daripada persentase orang yang rajin membaca. Ya, oke. Berdasarkan penelitian juga untuk level Asia Tenggara saja, ya, di slide itu ada saya perlihatkan itu posisi Indonesia untuk level dunia internasional. Level Asia Tenggara saja kita berada pada ranking nomor 2 terbawah soal IQ. Nah, maksudnya juga tentu ada kaitannya dengan literasi. Kalau IQ-nya rendah, literasinya juga biasanya rendah, kan gitu. Ini di slide-nya ada tuh saya perlihatkan urutannya. Yang tertinggi di Asia Tenggara itu Singapura. Ya. Dan yang terbawah itu Timur Leste. Timur Leste itu bayangkan saja ya kan, baru kemarin merdekanya gitu ya. Nah, kita di atas Timur Leste, nomor 2 dari bawah itu. Di bawah Laos, di bawah Myanmar, di bawah Kamboja. Gitu. Jadi saya mengungkapkan ini bukan untuk membuat kita merasa, wah ini Indonesia kok direndahkan, itu bukan. Justru saya ingin menggugah bahwa ini tantangan yang harus kita perbaiki, tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Nomor 2 terbawah kita di Asia Tenggara. Kalau di tingkat dunia, kalau nggak salah kita nomor 82 itu. Ya. Di bawah IQ kita. Ya. Ya. Kalau secara UNESCO, 1 orang warga negara itu sebaiknya membaca 3 buku baru dalam 1 tahun. Itu rata-rata 3 buku. Kalau tentu ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, karena itu diambil rata-ratanya 3. Tetapi orang Indonesia tidak sampai, ya. 3 buku 1 bulan, kalau orang Indonesia itu 9 buku 1 tahun. 1 tahun. Itu sudah termasuk di situ ada mahasiswanya, ada masyarakat umumnya, ya. Oke, jadi ini slide mungkin bisa dari awal. Gimana caranya supaya ini bisa tolong dari awal, biar bisa kita diskusikan. Ini nanti bisa kita jadikan bahan diskusi. Mungkin ada slide-nya dari awal. Ya, sebentar. Ini bersamaan banyak yang masuk, terganggu. Oh, banyak yang ada tadi admin-nya. Ya oke. Jadi ini dari awal ya Bang. Oke. Kelihatan? Ya, mungkin yang lain udah bisa lihat mungkin. Kelihatan bisa ya? di slideshow. Nah. Ini belum slideshow ini.
Ini banyak yang masuk sebenarnya. Slideshow. Saya ini aja, saya satu-satu aja dulu. Ini Yang pertama tadi, Ini yang kedua. Tadi yang pertama tadi. Nah ini ya. ini belum. Ini nggak penuh ini. Slideshow sudah penuh layarnya. Nah ini penuh. Ya, ini slideshow bagus. Ya. Bagus. Ya. Oke. Ada bagus ini. Terus? Ya. Jelas ya. Ini? Oke. Ya, tapi dari pertama dulu, dari pertama. Oh. Saya manual. Nah, ini. Nah. Iya. Nah, di situ di data itu kita lihat tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara berada di nomor 62. Ya, kalau yang diteliti 100 mungkin kita akan makin lagi bawah. Ini yang diteliti 70 negara. Nah, kita berada pada level 62, ya. Atau berada 10 negara terbawah. Ya, terbawah. Kita harusnya emang kita bangga dengan Indonesia hebat gitu ya. Tapi fakta penelitian internasional menunjukkan ya ini jadi cambuk begitu. Ya, next. Gambar slide berikutnya. Iya. Nah, menurut National Institute for Literacy, ya apa itu dimaksud dengan literasi? Kita kan banyak orang bicara literasi. Rumusnya apa? Definisinya adalah kemampuan menulis, kemampuan membaca, menghitung. Jadi baca, tulis, hitung. Ya, baca, menulis, menghitung. Sampai memecahkan sebuah permasalahan yang diperlukan dalam sekolah, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Itu literasi. Ya, jadi bukan hanya kemampuan membaca, ya, termasuk sampai memecahkan masalah. Ya. Apa akibatnya stigma tersebut? Ya, stigma tersebut menyebabkan ya Indonesia itu menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapita, rendah rasio gizi, dan berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan. Nanti di bawah ini ada slide-nya nanti indeks kebahagiaan. Cuman saya ingin sedikit mengomentari gizi ini. Ya, masa depan gitu kan ditentukan oleh gizi yang kita makan hari ini. Kecerdasan itu banyak ditentukan juga oleh gizi. Nah, Indonesia tahun kemarin diberi peringatan atau ditegur ya, oleh Badan Internasional PBB masalah stunting. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin pernah mengerti atau mendalami pengertian stunting. Apa itu stunting? Mungkin ada yang mau menjawab. Stunting, ya, Indonesia itu istilahnya dalam tanda petik gawat, ya tidak terlalu gawat, tapi termasuk ditegur oleh PBB masalah stunting. Ada yang mau kasih komentar? Stunting itu apa? Ya, silakan interaktif dulu. Supaya kita aktif diskusi. Ini bincang-bincang aja kan, aktif. Kalaupun misalnya salah jawabannya kan tidak apa-apa. Penting daripada nanti diam aja takutnya ngantuk gitu. Jadi aktif aja ya. Nah, stunting adalah bayi yang lahir kurang gizi. Nah, kalau bayi lahir kurang gizi itu akan bermasalah dengan pertumbuhannya, baik ukuran badannya, tinggi rendah badan kan diukur itu bayi itu. Nah, biasanya tinggi badannya kurang, berat badannya kurang. Nah, nanti brain otak itu ya juga akan kurang berkembang ya kalau gizinya kurang. Jadi biasanya itu dimulai dari sejak ibu hamil, jadi si bayi masih dalam kandungan itu udah kurang gizinya sehingga dia lahirnya dalam keadaan kurang gizi. Nah, bayangkan itu persentasenya itu cukup besar di atas syarat minimum yang ditentukan oleh PBB. PBB mengatakan sekian persen, kalau nggak salah itu 1%. 1% dari bayi yang lahir itu kalau kurang gizi itu masih dianggap wajar-wajar saja. 1%, walaupun tidak boleh harus. Tapi Indonesia itu kalau nggak salah sudah sampai 3%.
3%, kalau nggak salah malah 1:3 gitu ya. Nah, jadi begitu banyak bayi yang lahir kurang gizi, bagaimana masa depan Indonesia gitu. Ya, itu yang kita ini generasi muda, generasi intelektual, mahasiswa, dosen kan perlu ikut memikirkan itu ya, ikut mengkampanyekan supaya dimengerti. Ibu-ibu dan suaminya, bapaknya juga harus tahu kan bahwa ibu-ibu yang hamil itu harus menjaga gizi kandungannya gitu. Gizi kandungan itu tidak selalu mahal ya. Jangan dikira pasti makanan mahal harus di Kentucky Fried Chicken gitu, harus di McD, bukan. Banyak makanan tradisional kita yang gizinya bagus. Dan ini kita kampanyekan, maksudnya juga baik pemerintah maupun swasta harus memikirkan itu. Saya cerita sedikit pengalaman. Ketika saya bekerja di perusahaan, ya, dan kebetulan itu perusahaan Inggris di Bandung, saya kerja di Bandung. Itu perusahaan Inggris. Karyawan kami 80% lebih itu perempuan. Ya, kira-kira 80-85% perempuan. Ya, di antaranya tentu ada saja yang hamil kan. Ya, kalau nggak tiap minggu ya paling nggak tiap bulan ada yang hamil lah, gitu, beberapa orang. Karena karyawannya banyak. Karyawan kami 5.000 orang. Kalau 80% perempuan, berarti sudah berapa ribu yang perempuan. Di antaranya ada saja yang hamil. Itu kami beri gizi. Khusus untuk ibu hamil, diberi gizi. Tiap minggu, habis kasih lagi. Jadi kita punya klinik. Nah, klinik itu memang untuk semua karyawan, tapi prioritas yang kelihatan banyak hadir itu ibu-ibu hamil. Karena dia langsung diberi vitamin di situ. Ya. Jadi kan, nah maksud saya dikampanyekan itu supaya perusahaan-perusahaan, biar perusahaan kecil maupun perusahaan besar, apalagi perusahaan besar, itu perlu memikirkan kalau ada karyawannya yang perempuan, periksa, wah ini harus diberi vitamin, sediakan, perusahaan harus turun tangan, gitu. Karena itu masa depan bangsa Indonesia. Oke. Kemudian mengenai ibu melahirkan, di Indonesia ini ada peraturan 3 bulan cuti melahirkan itu 3 bulan. Biasanya suka diambil orang 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan, total 3 bulan. Tapi ada juga yang ambilnya tuh nanti 2 bulan setelah melahirkan. Jadi 1 bulan sebelum melahirkan itu boleh. Yang penting totalnya 3 bulan. Itu bisa kompromi. Total 3 bulan. Sebetulnya 3 bulan itu kan tidak cukup untuk seorang ibu merawat bayi agar bayinya tumbuh dengan kondisi yang bagus, tidak cukup. Nah itu juga harus dipikirkan. Ya, generasi sekarang ini nanti harus memikirkan juga. Cobalah itu dirubah, diperbaiki. Ya, kalau karyawan perempuan hamil kemudian melahirkan, jangan hanya diberi 3 bulan cuti melahirkan. Saya beri contoh misalnya di negara di Inggris lah misalnya ya. Tapi di Finlandia di mana-mana itu juga cukup baik gitu, cukup baik. Nah, di Inggris saja itu ibu atau karyawan perempuan yang melahirkan boleh cuti 1 tahun. Bayangkan, bandingkan di sini 3 bulan. Karena 1 tahun boleh. Ya, walaupun diperhitungkan gajinya, bagi ibu-ibu kan nggak apa-apa, tapi kan tidak dipotong 100%. Ya, 3 bulan pertama masih 100%, 3 bulan kedua mungkin dikurangi 10%, 3 bulan berikutnya dikurangi 20%. Dan di Inggris, pengurangan itu tidak menyebabkan si karyawan itu berkurang gajinya, bukan. Perusahaan mengurangi gajinya diganti, kekurangan itu diganti oleh pemerintah. Pemerintah yang bayar. Kalau dia sudah cuti 6 bulan, berarti dia sudah dipotong gajinya oleh perusahaan. Dan itu memang peraturan membolehkan perusahaan memotong gaji itu, dilaporkan ke pemerintah, mungkin di situ namanya, kayak kalau kita Dinas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja, diganti itu gaji yang dipotong itu. Jadi si karyawan perempuan yang cuti masih tetap terima gaji 100%. Selama 1 tahun, dia boleh merawat bayinya dengan baik. Setelah setahun baru datang kerja lagi, tidak diberhentikan, tidak di PHK. Nah, kita belum sampai ke sana. Mungkin yang muda-muda ini nanti suatu saat jadi pemimpin, ya bolehlah dipikirkan. Apakah itu kebijaksanaan nasional, kan bisa juga sekarang kebebasan perda, peraturan daerah, diperjuangkan perda kita. Ya. Tujuannya kan untuk masa depan Indonesia yang lebih berkualitas. Ya. Nah, jadi Singapura sekarang tuh ya berada pada posisi tertinggi IQ-nya di Asia Tenggara. Dan di tingkat dunia itu luar biasa, berada pada nomor 3 tingkat dunia. Ya, nomor 3
tingkat dunia. Nah, di mana posisi Indonesia? Oke, next. Slide berikutnya. Ya, posisi Indonesia itu nomor 10 di Asia Tenggara. Ya, oke. Ya, Kamboja di atas kita, Myanmar, ya, Vietnam yang kemarin baru merdeka setelah habis perang dengan Amerika, ya, Malaysia di atas kita, Brunei, oke. Brunei kalau tingkat dunia 74, Kamboja tingkat 15, hebat kan? Itu yang sebelah kanan itu tingkat dunia itu, ya kayak Filipina, ya tingkat ke-11, urutan ke-11 di tingkat dunia IQ-nya. Di Indonesia tingkat ke-10 di Asia Tenggara, di dunia tingkat ke-130. Gitu. Nah, jadi kita boleh bangga dengan Indonesia, tapi data dunia mengatakan begini, gitu. Ya, nah maksudnya itu yang harus kita perjuangkan supaya ke depannya itu lebih baik. Gitu. Ya, tingkat kebahagiaan, mana tadi? Oke, tingkat kebahagiaan suatu negara, ya ini saya berikan ini karena kita sepertinya seolah-olah seperti kuliah umum gitu kan, untuk jadi cambuk bagi mahasiswa ya. Nah, ketahuilah bahwa kebahagiaan suatu negara itu menjadi patokan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, Indonesia berada pada urutan ke-6 negara paling bahagia se-ASEAN. Bukan pertama, kedua, tapi ke-6. Tingkat ASEAN ini. Ya. Dalam daftar World Happiness Report, RI berada di urutan 82 tingkat kebahagiaan warganya. Ya, jadi kalau kita bilang kita bahagia, iya benar. Kita bahagia karena dari kecil sampai sekarang terbiasa dengan cara seperti ini. Hidup kita seperti ini. Jadi nothing wrong, tidak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang salah, bahagia saja. Tapi menurut standar internasional, kita ini belum bahagia pada urutan ke-82. Ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ini 10 aspek kehidupan mengukur kebahagiaan. Ini secara internasional nih. Ukurannya pertama dari segi kesehatan. Ya, bagaimana orang Indonesia ini kalau dibilang sehat ya sehat. Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit itu udah banyak sekali di Jakarta ini saya lihat banyak sekali rumah sakit. Tetapi setiap rumah sakit itu penuh seperti pasar. Ya. Apalagi semenjak ada BPJS ini, ya masyarakat memanfaatkan untuk berobat kartu BPJS itu. Dan semakin banyak kelihatan orang yang sakit, penuh rumah sakit. Padahal rumah sakit sudah banyak sekali. Kemudian pendidikan. Kalau kita lihat, kita sih bangga dengan pendidikan Indonesia, bagus. Ya, tapi ada yang bagus, ada yang kurang juga. Tetapi universitas yang terbaik di Indonesia saja hanya berada kalau nggak salah pada ranking 300 itu. Tingkat dunia 200 sampai 300. Nanti ada di bawah, nanti ada saya perlihatkan sebagai gambaran bahwa universitas terbaik di Indonesia saja hanya berada pada ranking 200-an. Jadi masih jauh kita, ya. Padahal kita anggap itu sudah yang terbaik. Nah, kemudian dari segi pekerjaan, ya kita banyaklah orang Indonesia yang nganggur ya kan, dari segi pekerjaan. Dan kalau kita kerja pun gajinya masih ada UMR itu berapa coba? Ya, UMR kita itu sekitar 2,5 juta sampai 5 juta lah satu bulan. Itu kalau didolarkan cuma berapa dolar gitu kan? Jauh di bawah UMR di negara-negara Eropa. Ini ada yang bocor kelihatannya, ini suara apa ini maksud? Suara burung apa suara ayam apa ini? Oke. Nomor 4, pendapatan rumah tangga ya. Jadi kadang-kadang suami istri sudah bekerja pun masih kekurangan. Ya, kekurangan itu bukan untuk hidup mewah, tapi kadang-kadang untuk hidup yang layak. Ya. Tapi kita bahagia saja, karena kebahagiaan itu memang sebetulnya bisa saja secara spiritual kita bahagia, tapi secara internasional yang diukur kan ini ukuran internasional gitu. Nah, tapi untuk bisa bahagia tidak hanya ini saja, kita bisa saja berkelit bahagia itu dari segi emosional, spiritual. Nah. Oke, kemudian keharmonisan keluarga. Ya, kalau dilihat tingkat keharmonisan mungkin bisa dilihat dari faktor apa namanya perceraian, ya, kemudian perselingkuhan, ya, kemudian anak-anak yang tidak bisa disekolahkan karena tidak ada biaya, atau karena hal-hal lain. Keenam, ketersediaan waktu luang. Banyak orang tua di Indonesia yang kerja dari pagi sampai sore sampai malam, suami istri pun kerja, tidak punya cukup waktu untuk ngurus anak-anak. Ya,
sebagian besar karyawan di Indonesia ini kan kerja lembur. Untuk bisa dapat uang lebih banyak, dapat uang lembur, sehingga jam kerja lebih panjang. Itu pun kadang-kadang masih kurang. Udah pakai lembur pun masih kurang. Gitu kan. Jadi kurang menikmati, kurang bahagia dengan waktu-waktu senggang bersama anak-anak. Ya, banyak yang seperti itu. Kerja siang malam, tapi tetap nggak cukup juga. Gitu. Nah, hubungan sosial kita enjoy aja, sekolah tidak ada masalah, hidup bermasyarakat biasa-biasa saja, gitu kan. Tapi sebetulnya kan konflik sosial cukup banyak, ya kan. Lihat aja begitu banyak kasus yang sampai ke tingkat kepolisian, tingkat ke pengadilan. Ya. Kalau dilihat penjara gitu, penjara di kantor polisi, penjara di rumah rumah tahanan, gitu kan, udah penuh membludak di mana-mana. Pekanbaru aja penuh, ya kan, sampai terjadi keributan karena berdesak-desakan di dalam itu. Ya. Nah, kondisi rumah dan aset, banyak yang tidak punya rumah, isi rumahnya juga ya kadang-kadang nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau kita lihat dengan negara, kalau kita bandingkan gitu dengan negara yang lebih maju, rata-rata mereka kan lengkaplah kebutuhan dapur, kebutuhan perabotan gitu ya. Dengan kita rumah saja tidak punya, ada yang ngontrak rumah kecil gitu. Jadi tingkat ini yang diukur gitu, ya, bukan tingkat perasaan. Kalau perasaan bisa saja orang tetap merasa bahagia karena dia bersyukur terus, ya bahagia gitu. Tapi yang jadi standar ukuran internasional bukan hanya itu. Keadaan lingkungan. Nah, lingkungan kita ini menentukan juga aspek kebahagiaan, misalnya kebersihan. Nah, Pekanbaru sempat ramai dibicarakan tempo hari kan, sampah numpuk di mana-mana, gitu ya, selokan air nggak ngalir, kemudian banjir. Itu lingkungan kita anggap enteng, gitu. Ya, padahal keindahan lingkungan itu juga membuat orang bahagia, gitu. Ya, ikut menentukan kebahagiaan. Nah, ini the last but not the least, terakhir tapi tidak kurang pentingnya, kondisi keamanan. Ya, kita sehari-hari merasa oke-oke saja gitu ya. Semua jalan biasa-biasa saja, tetapi di samping itu sebetulnya kalau diukur secara standar internasional tidak aman ya. Banyak masalah ya. Urusan rumah dengan tetangga dilaporkan pun kadang-kadang RT RW-nya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kemudian keamanan jalan malam ya. Di Indonesia terutama misalnya kaum wanita lah, kaum perempuan gitu kan, kalau udah jalan malam ke tengah kota atau ke pinggir kota kan tidak aman rasanya kan, baik di kota maupun di desa. Beda kalau di negara-negara yang tingkat keamanannya bagus, biasa saja perempuan jalan tengah malam itu. Ya, oke, itu yang perlu jadi perhatian. Jadi, nah sekarang kita lihat ini sebagai pembanding aja ini ya, sebagai cambuk bagi kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik ya. 10 negara paling bahagia di dunia. 1 Finlandia. Ya. Negara ini hebat, 4 tahun berturut-turut, ya 4 tahun berturut-turut sebagai negara dengan penduduk paling bahagia di dunia. Ya. Baru kemudian Denmark, Swiss, Irlandia. Dan nanti kita bahas Finlandia ini kenapa terpilih terus sebagai negara paling bahagia. Oke, next slide. Slide berikutnya. Ya, di situ kita lihat ada Norwegia, itu rata-rata negara-negara Skandinavia semua tuh, Finlandia, Denmark, Swedia, ya. Nah, kemudian Luxembourg, Selandia Baru, ya, dan Austria, negara-negara di Eropa semua hampir nih. Oke, next slide. Nah, di sini, oke, mana kelewat. Nah, Finlandia 4 tahun berturut-turut ya. Pertama, dinilai di pelajaran, oh ternyata orang Finlandia itu rakyatnya tidak hidup dengan kompetisi, dengan persaingan. Mereka hidup dengan kerjasama. Jadi masyarakat itu tidak pernah merasa bersaing sama mereka. Rakyat Finlandia itu pikirnya bagaimana supaya membangun cooperation, membangun kerjasama. Itu pola pikirnya, pola hidupnya. Nah, apakah kita di lingkungan kita sudah begitu? Di kampus kita sudah begitu nggak? Bahwa kita selalu kerjasama sesama mahasiswa misalnya. Apakah kita merasa berkompetisi? Ya. Termasuk ini dimulai dari pendidikan di sekolah. Di Finlandia itu tidak ada
ranking 1, ranking 20 itu di sekolah nggak ada. Murid itu semuanya belajar aja. Dan untuk naik kelas, semuanya naik kelas. Tidak ada ujian, tidak ada tes. Jadi tidak ada murid yang ketakutan tidak naik kelas. Semua naik kelas. Ya, jadi kompetisi itu dari sekolah tuh sudah diajarin. Kita harus bekerja sama. Kalau satu naik kelas, semua naik kelas. Kerjasama. Tidak ada yang ingin merasa, wah saya ingin ranking 1. Karena tidak akan pernah diadakan ujian. Gitu. Jadi mereka terbiasa bekerja sama. Gitu. Ini tadi slide berikut sebelumnya. Ya, slide sebelumnya. Ini ya ini ya kan. Nah, jam kerja di kantor, di pabrik, dan jam belajar di sekolah, di kampus, itu biasanya antara jam 9 sampai jam 2 siang. Ya. Kenapa tidak jam 7, tidak jam 8? Karena mereka tidak ingin muridnya atau karyawan itu terlalu capek, terlalu lelah, terlalu penat. Ya. Biar aja mereka menikmati. Kalau datang ke sekolah itu segar, jam 9. Di rumah udah siap-siap, rapi-rapi, udah sarapan apa semua. Ya. Ketika sudah mulai lelah, jam 2 udah boleh pulang. Ya. Di kantor juga begitu. Ya, mungkin ya lebih lewat sedikit lah, jam 2, jam 3. Kalau kita kan tidak, jam 8 sampai jam 5. Di kantor jam 8 sampai jam 5. Itu plus lembur lagi, ditambah lagi lembur. Ya, kan? Ya. Kemudian fasilitas kerja lagi kurang. Ya, kan? Saya ingat tuh di pabrik, sebetulnya kalau peraturannya kan sudah bagus. Dari Dinas Departemen Tenaga Kerja itu ada peraturan tuh. Karyawan yang bekerja itu harus disediakan kursi untuk duduk. Ya, tapi di pabrik banyak karyawan yang berdiri saja. Karena kalau disediakan kursi, biaya tambahan lagi kan di pabrik. Dan karyawan yang sudah bekerja 4 jam harus istirahat. Harus ada makan minum setiap 4 jam. Jadi kalau karyawan lembur itu juga harus dipikirkan tuh. Lemburnya udah pakai istirahat makan minum enggak? Gitu. Ya, nah, yang itu siapa yang ngawasi? Jadi kebahagiaan karyawan itu pun berkurang karena kalau perusahaan melanggar aturan tidak ada yang memperbaiki, menegur gitu ya. Nah, itu tadi juga perhitungan kebahagiaan warga itu tadi. Tidak ada tes kenaikan kelas, semua murid bahagia, semua murid happy, semua murid tidak stres. Ya, kadang-kadang orang tuanya memarahi anaknya karena ranking ke-20, ranking 30. Di sana murid tidak ada dimarahin orang tua karena rankingnya buruk di sekolah. Tapi mereka terbiasa kerjasama. Jadi satu pintar ya semuanya ikut pintar. Gitu. Nah, oke, Finlandia memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Sehingga masyarakat merasa aman, tentram. Jadi kalau aman ya orang bahagia. Ya. Tidak ada perampokan, tidak ada apa istilahnya namanya itu kalau malam-malam nanti atau disabetin pakai celurit, motor-motor dirampas, ya kan? Nah, kadang-kadang kita juga lapor ke polisi, belum tentu juga dapat perhatian ke polisi. Banyak lagi kerjaan yang lain yang lebih besar, ya itu mengurangi kebahagiaan rakyat, ya kan? Nah, di sana juga tingkat kesetaraan lebih baik. Semua orang tidak pernah memandang bagaimana latar belakang sosial, bagaimana latar belakang ekonomi, dari keturunan apa, dari keluarga apa, pejabat tinggi, pengusaha kaya, itu enggak. Orang kaya di Finlandia cenderung malu menunjukkan, memperagakan, menyombongkan kekayaan mereka. Sehingga mungkin Lamborghini di Indonesia lebih banyak daripada di Finlandia. Karena orang kaya di sana nggak ada pamer-pamer kekayaan, nggak ada pamer-pamer Lamborghini. Gitu. Ya, sehingga orang miskin pun tetap bahagia karena dia tidak dipandang rendah. Ya, orang miskin dapat fasilitas kesehatan yang bagus juga. Di sana hampir tidak ada pengemis. Gitu. Oke, next slide. Slide berikutnya. Ya. Di Finlandia itu kelas menengah itu sangat besar. Maksudnya tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, kelas menengah. Ya. Jadi orang miskin mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang baik. Sekolah gratis. Ya. Semua orang harus sekolah dan tidak ada membayar apa-apa dan tidak ada ujian apa-apa.
Ya, semua fasilitas buku disiapkan. Ya, tapi harus disiplin. Kalau ada yang tidak disiplin, temannya beri contoh, mengajak, membujuk. Karena kooperatif tadi kerjasama. Jangan dibiarkan kalau ada yang jatuh malas sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi tidak apa namanya sebentar ini kok masih goyang-goyang terus ya. Tidak ada orang miskin yang harus jadi pengemis di sana. Ya, karena dia untuk sekolah anak-anaknya sudah tersedia. Untuk fasilitas perawatan kesehatan tersedia. Nah, jadi mereka tinggal memikirkan cari makan, ya cari makan mungkin tidak terlalu susah lah. Karena semuanya tidak ada uang untuk biaya sekolah, tidak ada uang untuk biaya pengobatan. Semuanya gratis. Finlandia memiliki pemandangan alam yang indah. Nah, ini tadi dikatakan, alam yang indah itu akan membuat orang bahagia. Memiliki banyak hutan, ya Finlandia itu memiliki banyak hutan. Ya, salah satu negara terbanyak hutannya, ukuran negaranya. Hingga danau sebening kristal. Ya, tidak seperti Sungai Kuantan, gitu, keruh, gitu kan? Kenapa? Hutan dibabat, hutan habis. Dulu waktu saya masih taman kanak-kanak, itu ya, saya taman kanak-kanak di Teluk Kuantan, loh, ya, di Teluk Kuantan taman kanak-kanak. Jadi saya di kampung itu hanya waktu taman kanak-kanak itu aja tahunya kampung gitu. Setelah itu SD udah di Tanjung Pinang, ya. Kelas 1 SD udah di Tanjung Pinang dan hampir nggak pernah lagi pulang kampung setelah itu. Maksudnya pulang dalam arti sekolah dan lama gitu. Ya mungkin hanya pulang kalau lagi libur sekolah dibawa orang tua, libur Lebaran 2-3 hari balik lagi gitu. Ya. Nah, waktu itu saya ingat Sungai Kuantan itu jernih. Ya, tidak seperti sekarang. Itu. Sekarang kalau nggak salah agak kuning keruh gitu ya. Karena hutannya sudah gundul. Nah, jadi keindahan alam itu juga menjadi alasan kenapa orang hidup bahagia. Ya, kita kalau melihat alam yang indah itu kan jiwa kita merasa lebih tenang, lebih sejuk daripada melihat air keruh, gitu kan? Oke, next. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang total jumlah bahan bacaan, ini saya katakan tadi, ya dengan total jumlah penduduk Indonesia itu memiliki rasio yang sangat memprihatinkan, ya 0,09 itu rasionya. Artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, setahun bukan sebulan, setiap tahun. Ya. Sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca. Ya. Standar UNESCO itu minimal 3 buku, ya 3 buku baru loh ya, bukan buku yang udah lecek-lecek nih, 3 buku baru untuk setiap orang setiap tahun. Nah, tinggal tanya aja kepada diri kita sendiri, mahasiswa ini berapa buku setahun yang dibaca. Nah, langsung kalau lebih ya bagus, dan itu berkontribusi terhadap rata-ratanya nanti kan. Nah, data UNESCO minat baca masyarakat Indonesia ini bukan kata saya ya, kata Badan Internasional ini ya, hanya 0,01% yang hobi membaca. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Ya, ingat itu. Hanya 1 orang yang rajin membaca dari 1.000 orang. Nah, kalau kita yang ngumpul di sini karena kaum intelektual, mahasiswa tentu rajin membaca. Tapi kan lebih banyak di luar sana yang tidak pernah membaca, sehingga diambil rata-rata, pukul ratanya jadi 1:1.000. Ya. Nah, e-marketer memperkirakan tahun 2020 kemarin itu pengguna aktif smartphone di Indonesia itu 100 juta lebih, 100 juta orang lebih. Nah itu pengguna aktif tingkat dunia itu yang keempat setelah Cina, India, Amerika, Indonesia lah. Gitu, ya. Nah apa yang terjadi? Ya, berikutnya ada ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data dari tadi Where Research Social itu mengungkapkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Jadi orang Indonesia itu paling rajin baca smartphone-nya, baca HP-nya. Tapi baca buku malas, gitu kan ya. Nah, dalam hal kecerewetan di media, ya media sosial ini cerewet, ini orang Indonesia berada di urutan ke-5 dunia.
Dan Jakarta kota paling cerewet. Ya maklumlah. Ya. Nah, oke. Nah, yang paling oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara jitu agar anak gemar membaca. Oke. Cara jitu gemar membaca. Pertama, memberi contoh. Oke. Ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan Bapak-bapak dosen juga mungkin pernah melakukan ini, tapi paling tidak saya ingin bercerita juga tentang pengalaman-pengalaman yang memberi contoh ini. Saya punya anak dua, ya kami punya anak dua. Dan ketika mereka bayi, anak pertama dan anak kedua, itu semenjak umur 1 tahun itu sudah kami ceritakan, ya sudah kami beri contoh bahwa setiap kali dia melihat, hampir setiap kali dia melihat kami, ayah ibunya, itu dalam posisi membaca. Ya. Sehingga mereka terbiasa, ini ada contoh. Kenapa? Apa enaknya nih? Apa untungnya nih? Kok kelihatan papa mama baca terus, kan? Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami tidak begitu pintar memberikan dongeng-dongeng untuk anak-anak. Jadi kami beli buku-buku yang tipis, yang gambarnya besar-besar, hurufnya besar-besar. Nah, setiap malam, ya hampir dikatakan setiap malam lah, 100% setiap malam hampir. Kami membacakan dongeng itu. Semenjak umur 1 tahun, itu anak udah kami dongengkan. Dan dongengnya kami bacakan. Jadi bukunya kami buka di depannya, dia lihat gambarnya, kami bacakan. Gambar ini, ceritanya ini kalimatnya. Dia pasti tidak ngerti kan umur 1 tahun, tapi dia melihat. Gitu. Kami membacakan. Kalau saya tidak sempat, mamanya yang bacakan. Kalau saya sempat, saya yang bacakan. Itu bertahun-tahun kami lakukan itu. Dan akhirnya apa? Umur 4 tahun, dia sudah bisa baca. Umur 5 tahun sudah langganan Bobo. Anak kami itu 5 tahun sudah langganan Bobo, baca Bobo. Majalah anak-anak itu. Nah, karena semangat motivasinya untuk belajar membaca itu didorong dari dalam dirinya melihat contoh. Nah, di rumah harus setelah dia mulai pintar membaca, sediakan fasilitas. Jadi buku-buku yang tadi kita bacakan, suruh dia baca sendiri. Jadi umur 5 tahun mereka udah baca sendiri. Sehingga ketika masuk ke taman kanak-kanak, dia udah bisa baca. Sementara anak-anak baru main-main aja. Ya. Sehingga ketika masuk kelas 1, anak-anak mulai diajar baca tulis, ya udah lancar. Ya. Nah, jadi sediakan fasilitas. Di rumah, di samping buku-buku cerita tadi, tetap diberi contoh, kita rajin membaca, sediakan juga meja, kursi khusus untuk dia membaca. Kalau dia membaca, langsung duduk di meja, di kursi itu. Tidak perlu perpustakaan besar. Satu meja, satu kursi di pojok rumah. Di atasnya ada beberapa buku, dia ganti-ganti bacanya. Nah, bagi mahasiswa, begitu juga di rumah atau di tempat kos, di kamar kos, sediakan tuh tempat di mana Anda nyaman duduk membaca. Ya. Tidak harus di ruangan yang mewah. Gitu. Ya. Dan biasakan juga, kalau memang di rumah atau di kamar kos kurang memungkinkan, rajin-rajinlah ke perpustakaan. Ya. Rajin-rajin, sering-seringlah ke perpustakaan. Kan sekarang banyak perpustakaan yang istilahnya kalau hanya datang untuk membaca kan gratis. Gitu ya. Saya beri contoh misalnya, ketika anak kami masih sekolah dasar, masih kecil gitu kan, masih sekolah dasar, kelas 2, kelas 3, kalau kami pergi berbelanja ke supermarket, kami nyari mall yang ada toko buku. Biasanya itu Gramedia. Waktu zaman itu toko buku kan belum begitu banyak. Toko buku yang bagus Gramedia. Tapi saya bukan promosi Gramedia. Tapi itu udah toko buku yang tua ya. Nah, apa yang kami lakukan? Anak ini dibawa ke toko buku Gramedia. Di situ ada pojok anak-anak membaca. Nah, buku-buku anak-anak membaca. Nah, kami tinggal di sana.
Dia adik kakak 2 orang itu, mungkin adiknya masih SD, kelas 1, kakaknya udah kelas 3, kelas 4, duduk berdua situ, kami pergi ke supermarket, di mall yang sama. Kalau sekarang mungkin di Jakarta kita tidak berani, banyak juga pencurian menculik anak-anak kan. Tapi zaman itu belum begitu dikenal lah menculik anak. Mungkin ada tapi tidak seperti sekarang. Tapi masih berani kami gitu. Tinggal anak di Gramedia, kami pergi ke supermarket belanja. Gitu. Setelah selesai belanja, pilih-pilih bayar-bayar, jemput lagi, mereka masih asik baca. Belum, katanya. Bilangnya kita udah mau belanja, belum, tunggu. Mereka yang nawar, masih mau baca. Ya, kemudian ya udah pilih aja, beli bawa pulang. Jadi yang sudah dibaca nggak dibeli, yang belum dibaca pilih 2 atau 3 buku bawa pulang. Gitu. Ya, jadi diberi fasilitas, diciptakan fasilitas. Ya. Kemudian ciptakan suasana. Ya. Di rumah itu harus ada suasana yang itu anak rajin membaca, duduk rajin membaca. Ya. Dan sediakan bacaan-bacaan yang mendidik, jangan komik-komik yang ya cerita-cerita yang tidak mendidik lah, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kan banyak juga tuh, banyak bacaan-bacaan tidak sesuai. Ya, dan jangan terlalu cepat memberi anak handphone. Kadang-kadang yang dia baca itu juga sesuatu yang di luar budaya kita. Nah, mahasiswa sendiri juga harus meningkatkan kemampuan literasi. Tadi kita sudah baca rumusnya, masih ada yang ingat kali apa dimaksud dengan literasi? Ya, membaca, menulis, menghitung, dan menyelesaikan masalah-masalah, mengerti apa yang dibaca, kan? Literasi, mengerti, memahami. Ya. Nah, sekarang yang pertama yang harus diperhatikan, ya, memanfaatkan variasi bahan bacaan. Nah, ini juga melibatkan, karena ini kita bicara mahasiswa, tentu bicara kampus, bicara mengenai dosen juga. Jadi Pak dosen juga harus ikut mendorong, memanfaatkan variasi bahan bacaan. Mahasiswa juga harus begitu. Nah, jadi baca, karena dia mungkin fakultas pertanian, hanya buku pertanian saja, tidak juga, kan buku pertanian sendiri banyak variasinya. Bisa juga baca ilmu pengetahuan lain. Ya, tapi artinya membaca itu jangan hanya terpukau pada bahan kuliah, ini buku materi kuliah ini toh gitu. Di luar itu nggak sempat baca, jangan. Ya. Di luar materi pelajaran juga harus dibaca juga supaya kita mengerti juga suasana, apalagi generasi muda. Kedepannya bangsa ini mau kayak apa sih? Ya. Kan juga harus ikut memikirkan. Ya. Dan ke depan ini Kwan Sing ini mau seperti apa nanti? Ya. Jadi ilmu yang kita pelajari kita perdalam, pengetahuan umumnya juga kita perlu ikuti perkembangannya. Kedua, membiasakan kegiatan membaca di kelas, di perpustakaan dan rumah. Nah, ini istilahnya mahasiswanya harus menyadari, dosen juga harus mendorong, membiasakan kegiatan membaca. Ya. Kalau perkuliahan itu, kemudian misalnya ya, dosen masuk, oke, buka buku ini bab 3 misalnya, buka ini bab 3, ayo kita baca. Nah, itu kan memang kegiatan membaca, tetapi tidak hanya itu saja, harus juga terbiasa berlatih problem solving, sehingga mengerti apa yang dibaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan biasanya, ya, dengan cara bagaimana? Biasanya saya ingat dulu waktu masih kuliah kan begitu, dikasih satu topik, misalnya berapa aja, bab 3. Bab 3 itu mungkin ada sekitar 20 atau 25 halaman, ya kan? Nah, itu disuruh meringkas, summarize the book, summarize chapter, diringkas itu. Nah, jadi mahasiswanya harus sering dikasih tugas, bikin ringkasan dari bab 3, bikin ringkasan dari bab 5. Ya. Kemudian nanti disuruh mempresentasikan di kelas. Coba dibahas bab 5 ringkasannya apa. Di buku mungkin satu bab itu mungkin 20 atau 25 halaman. Dari 25 halaman itu coba ceritakan dalam 2 halaman, dalam 3 halaman. Nah, ini
bagian dari usaha mendorong rajin membaca di rumah, baca di perpustakaan, nanti di kelas dipresentasikan. Nah, kemudian dosennya memang harus menguasai bab itu. Setelah disampaikan ringkasannya, beri pertanyaan. Beri pertanyaan. Dan yang jawab boleh yang bersangkutan, boleh juga teman-teman lain yang di kelas itu. Nah, berlatih problem solving, kan. Misalnya waktu ujian. Nah, ini saya beri contoh sedikit pengalaman anak saya, bukan pengalaman anak saya. Anak saya itu S1-nya di Universitas Indonesia, UI Depok. 2 orang anak saya, dua-duanya dari UI. Ya, alhamdulillah. Yang satu dapat beasiswa di Italia, Eropa, Italia, ya, kakaknya. Nah, adiknya pernah dapat beasiswa ke Rusia. Padahal waktu berangkat ke Rusia itu dia tidak pernah kursus bahasa Rusia, dalam arti satu kalimat pun bahasa Rusia dia tidak tahu. Satu kalimat pun dia tidak tahu bahasa Rusia, ya kan? Nah, tapi dia berani berangkat gitu. Ketika dapat tawaran beasiswa ke Rusia, dia berani berangkat. Ya. Nah, kemudian pengalamannya di sana mengatakan kalau ujian, ya, kalau ujian, dosen itu membuat pertanyaan sejumlah mahasiswa di kelas. Misalnya satu kelas 25 orang mahasiswa. Dia akan membuat 25 pertanyaan, di mana satu pertanyaan untuk masing-masing duduk, kemudian diundi. Jadi pertanyaan nomor 1 nggak tahu siapa yang dapat, pertanyaan nomor 2 nggak tahu siapa yang dapat, main diundi aja gitu. Setiap orang dapat pertanyaan yang berbeda. Jadi nggak bisa nyontek kiri kanan. Pertanyaannya yang sebelahnya beda kok. Jadi dosennya itu aktif, benar-benar menyediakan 25 pertanyaan. Setiap mahasiswa satu pertanyaan. Itu. Jadi bukan ada 10 pertanyaan bagikan mahasiswa, pertanyaannya sama semua. 10 pertanyaan itu sama semua. Jawab aja sendiri gitu kan. Bisa lihat kiri kanan bisa nyontoh. Nah, ini enggak. Pertanyaan bisa dipercepat dikit, Bang. Ya ini udah slide terakhir ini. Oh ya, nih. Ya, oke. Itu nanti sebagai anu aja informasi ya. Nah, sebelum ini ya ini kita selesaikan dulu ini ya. Nah, supaya dapat gambaran dulu gitu baik mahasiswa maupun dosennya. Nah, biasakan tuh memberi mahasiswa itu 25 orang 25 pertanyaan, masing-masing punya pertanyaan sendiri-sendiri. Gitu, biar dia tahu problem solving-nya gitu kan. Begitu juga waktu kuliah. Ya, nilai ujian itu terdiri dari 3 kategori, 3 komponen. Pertama, sepertiga dari diskusi kuliah sehari-hari. Setiap kuliah itu mahasiswa itu dinilai. Kemudian dari PR. Kemudian dari ujian itu tadi. Ya, dari ujian itu. Nah, dari kuliah itu, misalnya hari ini kuliahnya tentang bab 4. Dosennya itu sudah menguasai bab 4 itu tanpa dia membuka buku. Dan dia bercerita, bab 4 ini mengenai ini diskusi, kemudian ditanyain satu-satu mahasiswa itu. Karena sudah diberitahu. Ya. Next kelas berikutnya kita akan membahas bab 4, harap baca dengan baik di rumah. Nah, di kelas nanti ditanyain satu-satu. Kalau nggak bisa jawab, berarti nilai rendah. Kalau bisa jawab, nilai tinggi. Itu digabungkan nanti dengan nilai yang 2 lagi tadi. Jadi itu sepertiganya dari situ. Jadi setiap kuliah itu mahasiswa itu siap baca bab 4 itu. Dan dia tidak tahu apa yang akan ditanya dan dia harus siap. Kalau tidak nilai jelek. Gitu. Kemudian PR, kasih PR. Nah, biasanya kasih PR seperti yang tadi kita katakan. PR-nya bab 5, ada 25 halaman dalam buku, Anda ringkas menjadi 2 halaman. Nah, PR. Gitu. Jadi terbiasa membuat ringkasan dari buku, dari chapter itu. Kemudian baru nanti ujian seperti yang tadi, 25 mahasiswa, ada 25 pertanyaan, masing-masing punya pertanyaan berbeda-beda. 3 komponen ini menjadi nilai, apakah dia akan lulus, apakah dia lulus dengan cum laude, lulus dengan nilai biasa. Ya. Nah, begitu
bagian dari mendorong literasi mahasiswa yang bagus. Jadi keterlibatan dosen penting lah itu. Teknik mengajarnya penting. Kalau tadi dikatakan di Finlandia tidak ada ujian kenaikan kelas, itu kan dari SD, SMP, SMA. Nah kalau udah kuliah itu beda, karena tidak semua orang juga ingin kuliah. Karena di sana kalau memang prestasi belajarnya kurang bagus, ya nggak usah kuliah. Gitu. Jadi yang masuk kuliah itu benar-benar yang bisa lulus tes penerimaan dan kualifikasi yang bagus, baru berani kuliah. Oke, kemudian perkaya vocabularies, ya, nikmati variasi kata-kata. Ada pepatah yang mengatakan penulis yang baik datangnya dari pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu artinya kalau dia banyak membaca dan dia mengerti apa yang dia baca, dia hafal tuh kata-katanya. Jadi banyak vocabulary-nya. Variasi katanya banyak. Sehingga ketika orang menulis, dia harus punya variasi kata yang banyak. Kalau tidak, tulisannya hambar saja. Gitu kan? Ya, agar tulisannya itu disenangi, bermutu, dan berisi, itu variasi kata-katanya perlu. Nah, untuk mendapatkan variasi kata-kata yang lengkap, yang banyak itu, dia harus banyak membaca. Dari banyak membaca buku-buku yang berkualitas, bermutu, dia dapat kalimat-kalimat yang bermutu. Itu harus, itu kuncinya. Ya, jadilah penulis yang baik dengan terlebih dahulu menjadi pembaca yang baik. Ya, tidak mungkin Anda bisa menulis dengan baik kalau Anda tidak mau membaca. Kalau tadi dikatakan bikin summary, ringkasan bab 5 dari 25 halaman buat ringkasan menjadi 2 halaman. Itu harus menjadi pembaca yang baik, baru bisa menulis 2 halaman dengan baik. Terakhir, membiasakan literasi membaca sebagai interaksi atau komunikasi. Membaca dalam arti kita tulis sesuatu kepada seseorang, kemudian dia baca. Nah, setelah dia mengerti, dia jawab lagi dengan tulisan, kita baca. Jangan seperti sekarang, baca yang singkat-singkat saja. Di WA itu kan banyak tulisan singkat-singkat, SMS. SMS itu singkatan dari apa? Short message. Ya kan? Pesan ringkas. Udah pesan ringkas pun kadang-kadang dibacanya lompat-lompat sehingga gagal paham. Nggak dibaca sampai akhir, akhirnya gagal paham. Banyak orang yang baca SMS, gagal paham. Kadang-kadang menjawab, kadang-kadang merespon, tapi salah merespon. Karena nggak ngerti apa yang dia baca. Bacanya lompat-lompat. Gitu. Waktunya katanya sudah singkat untuk tinggal diskusi, tapi ini ada baiknya juga dilihat nanti bagaimana Universitas Indonesia itu ranking 1. Itu 1, 2, 3 yang sebelah kiri di depannya itu ranking untuk Indonesia. Di Indonesia nomor 2 itu Gajah Mada tahun kemarin atau tahun ini. Tahun ke depan nggak tahu lah. Ini Gajah Mada lagi populer kan. Apakah akan naik atau akan turun rankingnya. Ya, Universitas Indonesia yang terbaik sekarang. Tapi di dunia 600 ternyata. Ranking 603. Gajah Mada katanya nomor 2 terbaik di Indonesia, rankingnya 696. Bayangkanlah bagaimana itu kualitas pendidikan di Indonesia untuk tingkat dunia. Ya. Universitas Brawijaya ya 969. Universitas Airlangga malah 1000. Universitas 11 Maret 1059. Terus ke bawah Institut Teknologi 10 November, Sakuala, Telkom. Nah ini ITB, Institut Teknologi Bandung yang kita bangga-banggakan. Untuk level dunia ranking 1593. Ya, ranking ke-10 untuk Indonesia. Ya, ini bisa naik turun 8, 9, 11 ya, tapi tahun ini 2021 22 begitu. Ya. Ya, ada Andalas juga itu, ranking 12 Indonesia ya. Lampung, ya, Pajajaran ranking 14. Ranking dunianya nomor berapa? Paling bawah ranking 24. Seterusnya tidak saya buat lagi, hanya sampai 24 sebagai gambaran nih. Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia ranking 24, dunia ranking 2639. Unik, unik ya. nanti. baru ya, enggak apa-apa. Kita berjuang untuk supaya nanti masuk ranking, walaupun mungkin ranking 2000, 3000, kalau udah masuk aja udah bagus, udah syukur kan. Nah, kebetulan ya itu tadi saya katakan, anak saya itu tanpa
mengerti bahasa Rusia pun dia pergi sekolah ke Rusia, beasiswa itu. Nah, kemudian setelah dia pulang dari Rusia, baru 4 bulan di Indonesia, bulan ketiga itu sudah dapat tawaran lagi kuliah S3 di Inggris. Jadi anak saya S2-nya di Rusia, S3-nya di Inggris. Dan waktu ngambil S3 di Inggris, dia hanya daftar melalui internet. Dan kebetulan itu berguna bahasa Inggrisnya. Karena waktu dia tamat SMA, TOEFL-nya udah bagus. Waktu dia berangkat ke Inggris dengan TOEFL yang bagus, tapi nggak terpakai. Pulang dari Rusia, dia buka internet, ada tawaran beasiswa untuk ke Inggris, dia melamar. Waktu itu dapat tawaran ke Jerman juga, tapi dia harus bisa bahasa Jerman, dia pikir udah lalu lupakan aja, harus belajar bahasa Jerman lagi. Nah, dia ambil di Inggris, kebetulan ada tawaran ke Inggris. Nah, apakah dites lagi? Tidak. Nah, itu gunanya sekolah kita itu ranking keberapa, karena apa? Kalau kita tamatan dari universitas yang bagus, itu universitas yang menerima kita itu udah tidak perlu mengadakan tes lagi. Anak saya begitu di interview melalui telepon, melalui internet, kan sekarang bisa interview melalui Zoom. Dari Inggris diwawancara dia, ya, itu sudah di rumah di Jakarta, diwawancara. Tapi ketika wawancara, profesor yang dari Inggris itu mengatakan ya udah kalau gitu Anda tidak perlu kami tes, siapkan saja surat-surat, fotokopi ijazah segala macam, siapin paspor, visa, berangkat aja ke Inggris. Nanti kami kirim ongkos perjalanannya sebagai bagian dari beasiswa. Kenapa begitu? Karena dia tamatan dari universitas yang bagus di Rusia, namanya Southern University, State University, ya itu universitas negeri, Southern State University di Rostov-on-Don, Rusia. Ya, mendengar dari situ, dia bilang ya udah bagus, nggak perlu kami tes lagi. Yang penting siapkan aja fotokopi ijazahnya, kirim ke kami lewat internet, gitu kan, Zoom gitu. Nah, jadi kita perlu juga menaikkan klasifikasi universitas kita. Dan itu adanya tergantung dari mahasiswa dan alumni dan bapak dosen semua. Itu yang bisa saya gugah, ya saya menggugah. Ya. Nah, kalau boleh nanti next month, bulan depan mungkin bisa, atau minggu depan, kita adakan materi bagaimana menulis dengan baik. Ini bukan teknis menulis, ini menggugah saja. Bagaimana harus membaca yang baik. Nah, baru nanti kalau sudah tergugah, ada minat, kita langkah berikutnya bagaimana menjadi penulis yang baik, teknik menulis gitu ya. Baik, silakan tanya jawab. Ya, terima kasih banyak pada narasumber kita yang telah memberikan pemaparan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab. Sebelum itu saya sampaikan juga, mudah-mudahan nanti kita coba juga untuk menghubungi anak beliau tadi. Yang pertama sekarang sedang berada di Leicester ya, Leicester United England ya, England. Kita bisa minta nanti sebagai narasumber juga. Nanti kita coba hubungi melalui ayahandanya. Karena kemarin juga sudah pernah menjadi narasumber untuk IKKS Indonesia. Jadi banyak pengalaman-pengalaman nanti anaknya beliau yang bisa di-share di sini karena sudah bermukim selama beberapa tahun ini di Inggris, di dekat London. Baiklah, kita buka pertanyaan dulu kepada siapapun yang minta, jangan segan-segan untuk bertanya. Bang Bambang ini sudah punya pengalaman, sudah bekerja di beberapa perusahaan baik dalam dan luar negeri, ya. Bagaimana CV beliau, sebagian sudah ada di player. Silakan, mungkin siapa yang ingin dulu bertanya? Dinda Desriadi, silakan. Atau yang buka layar, lebih bagus dibuka layarnya biar kelihatan semua. Sekarang tinggal 17 ya. Jadi saya catat di sini 57 orang yang bisa gabung tadi, tapi mungkin ya belum pada keluar lagi, mungkin nggak apa-apa, biasa seperti itu. Ini sudah didengarkan. Silakan Adinda Desriadi yang sudah buka layar monitor, ya. Desriadi adalah apa namanya itu? Wakil Rektor 2 ya, Dinda Desriadi, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator telah memberikan kesempatan pada Bapak narasumber kami yang kami hormati. Selamat siang. Salam kenal Pak, saya Desriadi. Ya, salam kenal. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang
bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin kesibukan sedang mengajar ini Pak, kawan-kawan. Ya. Ya, tapi bergabung tapi ya, tapi ada kegiatan lain sepertinya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita mendengar Apa-apa. Ya. apa yang sedang kita agendakan pada siang hari ini. Saya tadi ada menarik satu Pak yang terkait dengan kreativitas tenaga pengajar, yang mana seorang dosennya itu adalah kreatif ya, yaitu ketika ujian dia membuat soal sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di lokal itu, dengan pertanyaan yang berbeda dengan bentuk undian gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa saling komunikasi. Ini sebuah masukan menurut kami Pak, dan mungkin nanti bisa kita terapkan dan kita coba ke depannya di kampus kita. Nah, ini saya sudah mencari juga formula bagaimana mengantisipasi tidak saling mencontek ini Pak. Iya. Ini masukan yang luar biasa menurut saya untuk kedepannya kita dalam memberikan ujian kepada mahasiswa. Nah ini tadi yang sudah dilaksanakan di negara-negara maju, gitu ya. Nah, apa salahnya kita adopsi dan kita laksanakan juga Pak ya. Nah sekarang ini kita kan hanya banyak mendengar saja, tetapi jarang kita melaksanakan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini masukan buat saya pribadi dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain dan institusi nanti bisa meniru gaya-gaya seperti ini. Sehingga untuk menguji kompetensi mahasiswa itu lebih akurat, lebih baik ke depannya. Nah ini mungkin Pak. Terima kasih atas masukannya Pak terhadap kampus kita. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kampus kita ya urutan keberapa ya ini ya jangan kita jadikan urutan itu membuat patah semangat juga. Nah, juga kami mohon dukungan ke depannya dari seluruh pihak sehingga nantinya kita bisa lebih maju, lebih baik dan lebih terkenal di masa-masa yang akan datang. Nah ini juga sebuah perjuangan yang akan kita lakukan bersama. Nah ini juga tidak bisa sendiri menurut kami. Sama-sama kita mohon masukan dan mohon saran untuk kampus terutama. Nah mungkin itu saja Pak. Dan untuk pertanyaan bagi saya belum ada. Nah, cuma ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan masukan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi saya ingin tanggapi sedikit. Ditanggapi aja Pak. Itu pada awal-awalnya mungkin akan berat-berat dalam arti jadi tugas berat bagi dosen. Misalnya mahasiswa 25 orang. Menyiapkan 25 pertanyaan. Itu mungkin tahun pertama saja mempersiapkan itu. Untuk tahun berikutnya kan tinggal berubah sedikit-sedikit aja. Betul Pak. Tinggal dikoreksi sedikit aja. Nah, dia bisa dipakai lagi untuk mahasiswa tahun berikutnya. Tapi kita ada sedikit perlu penyesuaian aja. Jadi membuat pertamanya aja itu yang kalau udah dibiasakan udah enak. Nggak tiap tahun bikin, ya. Tiap tahun hanya tinggal merevisi sedikit aja, ya kan? Ya, jadi kelihatannya berat. Waduh, 25 mahasiswa harus bikin 25 pertanyaan, jawabannya semuanya esai. Jawabannya bukan yes no multiple choice tapi esai. Nah, itu berat bikinnya. Tapi awalnya saja tahun pertama membuatnya gitu. Ya. Kemudian ranking tadi ya kita kan juga baru. Unix kan juga baru. Itu UI untuk dapat level gitu berapa puluh tahun kan? Termasuk universitas tertua di Indonesia kan. Baru 9 tahun Unix. Ya makanya baru 9 tahun, baru 10 tahun. Dia udah 77 tahun.
ITB juga tertua, Gajah Mada juga tertua, ya butuh waktu. Mungkin kita tidak perlu sampai 70 tahun untuk naik ranking nanti ya kita, ya karena teknologi Amin. kesempatan udah lebih baik. Ya baik, ya terima kasih. Selamat Ya, berjuang, Pak. tadi ada sedikit lagi Pak yang saya dengar, yang saya simak terkait dengan kita memang ya tidak bisa dipungkiri juga ya. Vokabulari itu menurut saya itu sangat penting sekali, apapun itu memang perlu kita tingkatkan, dan ini juga saya sudah setiap tatap muka biasanya itu untuk mengajak untuk membaca, untuk membeli buku, untuk mencintai buku gitu, untuk mencintai literatur, itu rasanya hampir setiap tatap muka saya ini kan Pak, saya sampaikan gitu ya, saya ajak gitu ya. Nah memang bermacam-macam cara, bermacam-macam bentuk yang kita contohkan sebenarnya. Nah tapi ini kembali sepertinya saya lihat permasalahannya adalah di faktor lingkungan. Nah faktor lingkungan ini sangat menentukan sekali apakah seseorang itu dia biasa membaca atau tidak, atau biasa menulis atau tidak gitu kan. Nah ini sangat ini sekali. Nah mungkin ini Pak saya mohon berikan contoh lingkungan ini, bagaimana kita mensiasatinya supaya generasi kita ke depannya, termasuk diri kita sendiri, supaya bisa mengatasi lingkungan dengan bisa kita lebih giat membaca gitu kan. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh sekali Pak. Kalau saya lihat itu faktor utama yang menyebabkan kita gitu ya, dan adik-adik kita itu lemahnya dalam menambah vokabularinya, itu adalah dari faktor lingkungan. Ini analisa saya ya Pak ya. Ya kalau salah nanti ya ini mohon juga diluruskan. Tapi ini adalah analisa saya, beberapa kali saya lihat. Dan sebagai contoh juga bagi saya, ketika mereka itu punya gadget, tentu mereka akan membeli pulsa, membeli paket data gitu ya. Tapi ketika mereka disuruh untuk membeli satu buku bacaan saja gitu ya, membeli satu literatur saja untuk menambah vokabularinya gitu kan. Nah ini sangat sulit sekali gitu untuk mengajaknya gitu. Dari 40 mahasiswa kadang ada yang beli 2 orang gitu ya. Sehingga ini juga dipengaruhi. Sementara mereka itu beli data, beli paket dan segala macamnya itu ya sebulan itu 2 kali kadang gitu ya, dengan harga yang sekali beli itu ya senilai dengan satu harga buku. Sementara kalau buku dibeli satu itu tahannya bertahun-tahun gitu Pak. Saya mulai dari kuliah sampai sekarang buku itu dibeli akhirnya banyak dia gitu ya, terkumpul dia gitu kan, dan bisa menjadi literatur juga bagi kita kan. Nah ini mungkin Pak saya mohon masukan terkait ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi faktor lingkungan rajin membaca itu sebetulnya kan ada 2. Lingkungan itu ada mikro, ada makro. Makro dalam artinya lebih luas, masyarakat luas ya. Nah, kalau mikro itu kan masyarakat yang lebih misalnya masyarakat kampus, masyarakat rumah tangga. Mikro di rumah tangga itu seperti saya beri contoh tadi, itu anak-anak itu dari kecil diberi contoh bahwa dia kalau lihat orang membaca itu enak gitu. Sehingga ketika setelah dewasa itu tanpa disuruh pun mereka sudah otomatis jalan sendiri. Contohnya misalnya saya contohkan tadi anaknya ya, itu mereka waktu SMP SMA itu kalau beli buku itu nggak ada yang hanya 50 halaman 100 halaman, sekali buku 500 halaman. Ada yang beli novel terjemahan luar negeri itu apa Musashi itu apa 1000 lembar, buku tebal 1000 lembar. Saya aja ngelihatnya udah ngeri gitu ya. Saya yang tadinya memberi anak-anak itu contoh mendorong agar rajin membaca, udah ngeri lihat loh, ini sekali beli buku yang tebalnya 1000 lembar gitu. Ya, tapi dia baca itu benar-benar dia baca, belum dia mengerti ceritanya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena memang di rumah tangga itu sudah dibiasakan dari kecil.
Sehingga begitu rajinnya dia baca, kadang-kadang suka diomelin juga sama mamanya. Ini kerjaan ini nggak dikerjain, di buku jadi kutu buku aja gitu kan. Nah, ya, jadi sebetulnya faktor dari kecil buatlah dia rajin membaca sampai besar, itu akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian di kampus kita terima mahasiswa yang kita tidak tahu apakah di rumah dia ada contoh, ada fasilitas suasana rajin membaca. Tapi di kampus bisa kita dorong dengan salah satu cara, misalnya tadi biasakan memberi PR dengan menyuruh membuat ringkasan isi buku itu. Misalnya buku itu tebalnya ada 10 bab, 10 chapter. Satu chapter mungkin 25 halaman. Jadi buku itu tebalnya 250 halaman. Kita bilang aja, oke, kalian Anda baca chapter 2 yang tebalnya kira-kira 25 halaman, ringkaslah menjadi 2 halaman. Mau tidak mau dia kan harus membaca. Ya. Mungkin dimulai dengan grup. Mahasiswa ada 25 orang, bikin 5 grup. Satu grup 5 orang. Jadi 5 orang ini bikin satu makalah, 2 halaman. Jadi masing-masing nanti akan dapat satu kelas itu akan dapat 5 makalah karena satu. Nah itu nanti makin lama makin dikurangi. Plus satu orang bikin satu makalah. 4 orang, 3 orang, 2 orang, satu bab diringkas satu orang satu makalah, bikin sendiri-sendiri. Jadi kita menciptakan suasana, mendorong mereka untuk rajin membaca. Tidak mungkin mereka tidak membaca kalau ingin membuat ringkasan. Buat ringkasan itu kan kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu harus menjadi pembaca yang baik dulu. Gitu. Itu salah satu. Ya. Kemudian juga tadi yang kita katakan ujian. Ujian itu juga nanti membuat mereka harus membaca karena dia tidak tahu pertanyaan apa yang akan dia terima dan dia harus menjawab dengan isi dan dia tidak bisa nyontek kiri kanan. Gitu. Ya. Kemudian di kelas itu juga membuat mereka harus rajin baca. Minggu depan kita diskusi bab 5. Silakan dibaca. Nah, dosennya masuk, kita bicara bab 5. Okay. Nah, dosennya bicara bab tanya. Jadi banyak bertanya. Saya ingat dosen saya ketika saya sudah mau selesai, ibaratnya saya mengucapkan goodbye sama dosen itu, nasihatnya apa? Kalau kamu ingin jadi dosen yang baik, kamu harus pintar memancing muridmu, mahasiswamu banyak bicara. Kalau kamu saja yang banyak bicara, kamu yang tambah pintar. Tapi kalau kamu ingin mahasiswamu cepat pintar, pancinglah agar dia yang banyak bicara. Itu saya ingat itu sampai sekarang. Dosen saya itu mengatakan begitu. Dan dia udah almarhum sekarang banyak. Ya. Karena itu ciptakan suasana sehingga dia harus banyak bicara. Jadi kita bertanya, ini bab 5, cerita tentang ini. Apa komentar Anda? Bicara. Tanya lagi yang lain, komentar Anda. Jadi dosen itu selalu punya catatan. Begitu ditanya, kasih nilai. Begitu mahasiswa tahu bahwa setiap kali dia ditanya, centreng nilai, dosennya catat nilai, lain kali ini tidak berani macam-macam. Karena kalau ditanya harus jawab yang baik. Kalau tidak jawab yang baik, nilai, dia sudah megang catatan nilai terus nih. Kamu ini jelasin apa itu akan mempengaruhi nanti nilai kelulusannya. Gitu. Jadi sepertiga tadi saya katakan, sepertiga. Nah, jadi kita menciptakan suasana mereka jadi harus rajin membaca dan itu harus disiplin. Saya nggak tahu dosen sekarang suasananya bagaimana. Kalau dosen saya dulu saya menikmati itu dosen. Kalau dosennya sudah masuk ke dalam kelas, pintu dia tutup, dia kunci dari dalam. Jangan berharap mahasiswa datang setelah dosen masuk. Nggak ada cerita. Sekali dicontohkan begitu, lain kali semua mahasiswa takut. Itu. Jadi harus dicontohkan seperti itu. Kalau mahasiswanya terlambat, takut karena tidak akan bisa masuk. Dosennya kalau sudah masuk ke kelas, dia kunci dari dalam pintunya. Gitu. Dan itu nanti akan mempengaruhi nilai karena tidak ikut kuliah. Gitu. Ya. Nah, gitu. Saya nggak tahu sekarang apa masih dijalankan seperti itu. Saya masih sempat menikmati suasana seperti itu. Gitu. Ya. Oke, gitu kira-kira Pak. Terima kasih banyak Pak informasinya. Ini sangat membantu sepertinya ke depannya bagi kami di ya, mudah-mudahan membantu. Ya, saya tertarik juga. Mungkin itu Pak dari saya Pak moderator Pak Arman. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, saya tertarik juga tuh. Saya sendiri pun baru ngerti ya, memang ada strategi
kalau 25 orang dalam satu mahasiswa dalam satu kelas ya buat 25 pertanyaan. Jadi mau kayak apapun mereka nggak akan bisa nyontek ya. Bagus juga nih. Gimana juga mencontoh ya Pak ya? Iya, mungkin Bu Stanur, Indah Bu Stanur, tanya, ada Citra, silakan. Mahasiswa kayaknya tadi saya ada catat ada 61 orang nih, tapi mungkin pada ada kuliah berapa, pada live Iya. ya. Iya, karena sudah masuk waktu asar nih Pak, sepertinya Ya, Pak. Iya. apa-apa ya kita kalau ini ya, kalau tidak ada pertanyaan ya kita sudahi. Apa ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaannya. Nah, kalau dari saya tak ada lagi Pak. Oh ya kita sudahi saja ya Bang Bambang. Jadi kita minta ya sebagai kata penutup. Ada closing statement dulu dari narasumber, silakan. Ya, sebagai closing statement saya hanya menyarankan, menganjurkan kepada para mahasiswa, bahasa Inggris itu penting. Jadi janganlah menganggap kursus bahasa Inggris itu 3 bulan, nggak pintar-pintar kemudian jenuh berhenti. Coba pindah lagi ke kursus lain 3 bulan, atau bahkan ada yang merasa 3 bulan cukup. Sama sekali tidak mungkin cukup. 3 tahun pun tidak akan cukup. Gitu. Jadi kalau kursus 3 bulan, 6 bulan, jenuh, Anda tidak akan maju-maju, maksudnya tidak akan maju. Saya ingat waktu kuliah umum dengan Sultan Takdir Ali Sabana, masih sempat saya mengikuti kuliah umumnya gitu. Ya, dia mengatakan kalau Anda hanya bisa bahasa Indonesia, ilmu Anda itu hanya sampai setinggi loteng kampus ini, katanya. Kalau ingin ilmu Anda setinggi langit, kuasai bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin udah beda lah. Kita bisa lihat terjemahan-terjemahan di Google segala macam kan. Tapi begitulah dia membayangkan. Ya, kalau ingin ilmu Anda setinggi langit, belajarlah bahasa Inggris dengan baik. Katanya. Karena waktu itu buku rata-rata ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan sampai sekarang pun buku-buku yang bagus pun ditulis oleh profesor-profesor bahasa Inggris, gitu kan. Nah, dosen saya dulu memang dosen profesor dari Harvard University, ya, kuliah. Bukan kuliah di Harvard-nya di Amerika, tapi dosennya yang datang ke sini gitu. Kampus kami itu mendatangkan dosen-dosen dari Harvard, ya. Gitu. Jadi karena itu kalau kita tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, kita tidak bisa menyerap kuliahnya itu dengan baik, kan gitu. Nah, contoh juga nanti kalau ada yang mau, walaupun dari Unix kan kesempatan tetap terbuka lebar untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, salah satu syarat utama kuliah di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika, Australia gitu, kan bahasa Inggris harus bagus. TOEFL, istilahnya kan dia yang diuji TOEFL, atau ada nama-nama lain IELT apa semua sesuai dengan TOEFL itu kan. Nah itu pelajari itu dengan baik supaya terbuka kesempatan. Ya, banyak sekarang kesempatan untuk dapat beasiswa itu banyak sekali. Sayang ada kalau tidak berusaha mendapatkan itu. Banyak mahasiswa Indonesia yang gagal karena bahasa Inggrisnya tidak lulus. Ya, betul. Ya, itu. Jadi saran saya, janganlah menganggap belajar bahasa Inggris itu mudah. Tidak, bahasa Inggris itu susah. Ya. Janganlah mengira belajar bahasa Inggris itu cukup 3 bulan, 6 bulan. Ya. Tidak. Anda belajar 3 bulan, 6 bulan itu dapat kulitnya saja. Kalau mau benar-benar menguasai, minimal 3 tahun, 4 tahun. Lah, gitu. Ya. Dan itu pun jangan hanya 2 kali seminggu. Mungkin kursusnya 2 kali seminggu, tapi bacanya harus setiap hari. Diulang-ulang pelajaran di rumah. Ya. Makanya macam mana Anda mau maju bahasa Inggris, cuman 2 kali seminggu, itu pun hanya 1,5 jam. Kali 2. Ya, belajarlah tiap hari, baca buku tiap hari gitu. Saya sedikit lagi saya kasih contoh untuk menggugah mahasiswa ini. Dan dulu pernah kerja di Caltex Oil Company. Ya, sekarang Caltex-nya udah nggak ada kan, angkat kaki. Dulu saya tahun 73 sudah kerja di Caltex Oil Company. Dan kami diberi kesempatan belajar bahasa Inggris setiap hari. Bayangkan tuh. Selama saya kerja di Caltex itu tiap hari 1,5 jam tiap hari. Disediakan kelas di training center. Namanya secara umum kan training center. Tapi Caltex itu namanya bukan training center dulu. EDI, Employee Development and Indonesianization. Jadi semua orang Indonesia, semua orang Indonesia yang berminat boleh belajar bahasa Inggris, disediakan setiap hari Senin sampai Jumat 1,5 jam. Gitu. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan dari saya, bahasa Inggris juga untuk meningkatkan confidence, percaya diri.
dengan siapapun kita bicarakan, mau apapun bahasa Inggris atau bahasa asing lah, satu kita bisa kuasai, insya Allah meningkatkan percaya diri kita. Mungkin closing statement-nya untuk dari Unix untuk ini sebentar bisa disampaikan oleh Adinda Risriyadi sebagai Wakil Rektor 2, silakan. Dari saya cukup saja Pak. Mudah-mudahan ini lebih kita tingkatkan lagi di partisipannya ke depannya. Walaupun dengan kondisi bagaimanapun ya ini semuanya tergantung kepada niat sebenarnya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dengan kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih Adinda Risriyadi, Wakil Rektor 2. Ya, kita alhamdulillah banyak. Namun memang tadi mungkin ada keperluan lain, nggak apa-apa. Kita kan punya dokumentasi. Ini ada di YouTube kita nanti, Kewirausahaan Unix Official kan, bisa dilihat. Ya. Jadi mungkin mahasiswa atau mahasiswi diminta untuk bisa melihat atau menonton YouTube kita tersebut. Ya. Jadi tidak ada kehilangan kesempatan ya. Ya. Ini sangat berharga. Yang bisa kita laksanakan pada hari atau sore hari ini. Dari saya pun demikian juga. Terima kasih banyak Bang Bambang atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan juga bermanfaat juga bagi kita semuanya. Akhirnya sebagai penutup dari saya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga permohon maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat aja semua ya. Ya.